Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yolia Agnesia. Pada video kali ini kita akan bahas soal mengenai fungsi eksponensial natural. Pembahasan materinya itu udah ada di video sebelumnya ya. Cek aja di pembahasan di playlist materi ya. Nah, sekarang kita akan bahas soal-soal terkait fungsi eksponensial natural. Oke, langsung saja untuk soal pertama. Di sini kita diminta untuk menyederhanakan bentuk beberapa bentuk eksponen dan logaritma gitu ya. Maka kita akan gunakan nanti ya definisi atau hubungan antara fungsi eksponensial natural dengan logaritma natural. Oke, yang perlu kita tahu di sini adalah bahwa ingat IX/PX atau gini, IX/PX atau fungsi eksponensial natural itu sama dengan fungsi eksponen gitu ya. Fungsi eksponensial natural sama dengan fungsi eksponen. Kemudian kita juga perlu tahu bahwa ya IXP dari logaritma X itu adalah X itu sendiri. Dan juga logaritma dari IXP X itu adalah X itu sendiri. Jadi mereka ya si fungsi eksponensial natural dan logaritma natural itu saling inverse. Oke. Ini adalah teorinya. Sekarang kita akan menyederhanakan bentuk-bentuk terkait eksponensial natural dan logaritma natural. Kalau mereka bersama-sama bagaimana gitu. Saya mulai di sini untuk soal nomor pertama. Nah, kita punya E pangkat 3 ln X. Nah, berdasarkan sifat logaritma kita punya ya X pangkat 3. Kita tahu bahwa fungsi eksponen itu sama dengan IXP gitu ya, ln X pangkat 3. Oke, dengan demikian ini akan sama dengan X pangkat 3. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. E pangkat min 2X dikurang 3. Nah, karena ini adalah bentuk eksponen, maka dia akan ngikut ke sifat eksponen. Yaitu, saya tulis di bawah aja. E pangkat min 2X dikurang, dikali dengan E pangkat min 3. Atau ini sama juga dengan 1 per E pangkat min 2X dikali, 1 per E pangkat 2X dikali 1 per E pangkat 3. Atau ini sama juga dengan E pangkat 2X ditambah 3. Atau sebenarnya ini juga bisa langsung. Minnya ditarik keluar, 2X ditambah 3. Nah, ini bisa langsung menjadi, ya ini cara lain ya. Ini bisa langsung jadi 1 per E pangkat min 2X tambah 3. Seperti itu. Nah, untuk soal nomor 3, kita punya ln ya. Ln E pangkat cos X. Oke, ingat fungsi eksponen itu adalah, fungsi eksponen adalah ya fungsi eksponensial natural cos X gitu. Nah, berdasarkan definisinya ini setara dengan cos X. Lanjut, nomor 4. E pangkat X dikurang ln X. Nah, ini adalah fungsi eksponen, maka setara dengan E pangkat X. Kemudian, karena ini kurang ya, itu artinya dia sama saja dengan pembagian ya. E pangkat ln X. Atau E pangkat X per, ini langsung aja ya, E dengan ln itu akan menjadi X. Nah, gitu. Oke, ini dia. Atau kalau mau bentuk lain, berarti X pangkat min 1 dikali E pangkat X. Oke. Kita lanjut ke bentuk turunan ya. Tapi mungkin skip dulu aja sampai sini ya.
Ya, kali ini kita akan bahas soal turunan fungsi eksponensial natural. Oke, yang perlu kita ingat ya, jadi kita perlu mengingat di sini bahwa kalau kamu punya y sama dengan e pangkat, ya kita pakai variabel u aja ya, e pangkat u, maka dy du-nya itu adalah tetap e pangkat u juga. Seperti itu ya. Nah, berbekal ini kita akan mengerjakan soal yang ada. Kita punya ya, jawab. Kita punya e pangkat x tambah 3. Dengan demikian ya, yang y sama dengan e pangkat x tambah 3 ini kita jadikan dulu dia menjadi e pangkat u. Dengan gitu kan, u-nya adalah x tambah 3. Nah, kalau kita mau cari dy, du, dx, maka kita harus menurunkan si dy terhadap u, lalu si du terhadap x. Nah, dy du itu berarti kan kita menurunkan fungsi bentuk e pangkat u, yaitu e pangkat u juga. Nah, sedangkan u-nya tadi x tambah 3 diturunkan terhadap x, yaitu 1. E pangkat u apa? Ya, dalam x maksudnya. Ya, e pangkat x tambah 3. Nah, ini dia. Oke, lanjut lagi soal nomor 2. Kita punya ini ya, y sama dengan... jawab dulu. Jawab. Jadi, y itu sama dengan e pangkat 2 ln x. Berdasarkan sifat logaritma, kita punya e pangkat ln x kuadrat. Nah, berdasarkan definisi ya, fungsi eksponensial ini sama saja dengan exp ln x kuadrat. Kalau mau langsung it's okay juga ya, boleh juga. Jadi ini x kuadrat. Jadi kalau mau ditanya dy dx itu adalah 2x. Lanjut, saya masih banyak soalnya ya. Oke, kita punya soal seperti ini dan tentukan dy dx. Berarti apa awal mulanya? Ya, sama aja. Y adalah e pangkat min 1 per x kuadrat. Dengan demikian, y adalah, ya kita bisa ubah nih bentuk ini. E pangkat gitu kan, min x pangkat min 2. Nah, ini berdasarkan aturan sifat pangkat ya. Oke. Nah, kemudian kita misalkan e itu si y itu dalam u, berarti e pangkat u. Dengan u-nya siapa? Min x pangkat min 2. Kan gitu. Kalau ditanya dy dx, berarti kita turunkan dy terhadap u dulu dikali du terhadap x. Nah, y terhadap u adalah e pangkat u. U terhadap x apa? Gitu. Ya, turunkan aja ini. Ya, mungkin bisa dibatasi dulu ya ini. Biar terlihat beda. dy dx adalah, bukan dy dx, du dx maksud saya. Du dx adalah 2x. Sehingga ini dikali 2x. E pangkat u dalam x apa? Min 1 per x kuadrat. Ya, dikali 2x. Atau biar lebih cantik, 2x dikali e pangkat min 1 per x kuadrat. Gitu. Lanjut ya. Tentukan dy dx dari bentuk di samping. Oke. Kita akan jawab dengan cara, ya tulis dulu fungsinya ya. Bentuk persamaannya. Y adalah e pangkat, kan gitu, x per ln x. Ingat, ini pembagian ya. Pangkatnya itu pembagian. Jadi kita nggak punya bentuk lainnya. Kecuali kalau kurang gitu. Oke, jangan samakan kurang dengan bagian. Nah, sama juga ya. Y sama dengan e pangkat u. Nah, dengan u-nya siapa? U adalah x per ln x. Berarti kita mau cari du dx, harus pakai u
per V, kan gitu. Ini U, ini V. Nah, jadi U aksen 1, V ln X, kurang gitu kan. Kurang U X, V aksen 1/X, dibagi V kuadrat ln kuadrat X. Nah, ini jadinya apa? Ln X per ln X kuadrat, per ln kuadrat X maksudnya, dikurang, ini kan 1/X dikali 1/X kan 1 ya. Jadi dikurang 1 per ln kuadrat X. Atau ini sama juga dengan 1 per ln X dikurang 1 per ln kuadrat X. Ya sudah, tinggal ini nyari U-nya ya. Nah, ini kalau ditanya dy dx sama juga dengan dy du dikali du dx. dy du apa? Ya tetap E pangkat U. Du dx apa? Ya yang tadi. Sebenarnya ini nggak usah kayak gini juga ya. Pusing kita lihatnya. Giniin aja. Ln X dikurang 1 ya. Jadi ln X-nya ini gini. Dibagi ln kuadrat X. Jadi kita tulis di sini ln X dikurang 1 per ln kuadrat X. Nah, E pangkat U diganti. Berarti U-nya apa tadi? E pangkat X per ln X dikali ln X kurang 1 dibagi ln kuadrat X. Gitu. Oke. Tapi kalau ada ya, saya belum coba, kalau kepikiran, ada nggak yang kepikiran ini bisa diubah jadi bentuk lain apa? Komen ya. Saya penasaran juga nih, bisa nggak ya kita ubah bentuknya? Kalau bisa ya. Kalau enggak ya berarti seperti ini caranya. Ini kita akan lanjutkan untuk integral fungsi eksponensial natural. Nah, bentuk yang perlu kita ingat adalah di sini integral E pangkat U du adalah E pangkat U tambah C. Gitu. Sip ya. Nah, dengan berbekal ini kita akan mengerjakan bentuk integral kita ini ya. Integral E pangkat 2X tambah 1 dx. Nah, ini harus kita ubah dulu menjadi integral E pangkat U du. Nah, U-nya siapa? U-nya adalah 2X tambah 1. Nah, du-nya siapa? Dengan cara menurunkan du dx ya, adalah 2. Tahu kalau biasanya kan kita nulis gini ya, du sama dengan 2 dx. Maka kalau dx aja, ya du per 2. Nah, oleh karena itu kita bisa ganti di sini dx itu dengan du per 2. Sehingga ini bisa jadi setengah E pangkat U, setengahnya keluarin aja ya. Setengah integral E pangkat U du. Setengah E pangkat U ditambah C. Jangan lupa ini dikurung. Setengah E pangkat U ditambah setengah C. Atau setengah E pangkat U. U-nya apa? 2X tambah 1 ditambah K, dengan K-nya adalah setengah kali C. Oke, lanjut soal nomor 2. Oke, caranya tetap sama ya. Integral X E pangkat X kuadrat dikurang 3 dx. Ingat ini kurung ya. Nah, kita akan mengarahkan ke E pangkat U. Siapa EU-nya? Jadinya U-nya itu adalah X kuadrat dikurang 3. Sehingga kita peroleh du-nya adalah 2x dx. Nah, yang kita punya di sini adalah pasangan ya di soal kita x kali dx. Maka du per 2 itu adalah x dx. Dengan demikian kita bisa ganti ini menjadi E pangkat U du per 2. Setengahnya ditarik ke depan, E pangkat U du setengah E pangkat U tambah C. Jangan lupa dikurung. Setengah
E pangkat U-nya apa? X kuadrat dikurang 3 ditambah setengah, di sini setengah C. Jadi setengah E pangkat X kuadrat kurang 3 ditambah K. Lanjut? Oke, lanjut. Sekarang kita punya bentuk yang agak wow ya. Jadi kita punya integral E pangkat min setengah min seper X kemudian per X kuadrat dx. Maka di sini siapa yang mau kita jadikan U gitu kan? Ya udah pasti, bukan udah pasti sih. Kalau bentuk-bentuk seperti ini yang perlu kita curigai itu adalah pangkatnya si X, pangkatnya si E gitu. Nah, coba ya sekarang kita ambil U-nya adalah min seper X. Dengan demikian DU-nya adalah, kalau ragu ya, kita bisa ubah bentuk U ini menjadi min X pangkat min 1. Sehingga DU-nya adalah min kali min positif dikurang 2 dx. Atau ini sama saja dengan dx per X kuadrat. Nah, ini kan setara nih. Ini kita punya di soal kita dx per X kuadrat. Dengan demikian, ini bisa diubah menjadi E pangkat U DU. Apa integralnya? Ya, E pangkat U tambah C. Apa U-nya? E pangkat min X tambah C. Gampang ternyata ya. Lanjut, nomor 4. Oke, kalau bentuknya seperti ini, E pangkat X per E pangkat X kurang 1. Nah, siapa yang mau dijadiin U? Pangkatnya udah aman-aman aja nih gitu. Tapi ya dia belum sesuai dengan bentuk umum fungsi eksponensial umum natural. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ambillah bentuk E pangkat X yang lebih rumit, suku yang lebih rumit gitu. Yaitu si dia ini, itu siapa itu? Wait, saya tulis dulu. E pangkat X per E pangkat X kurang 1 dx. Nah, maka ambillah U-nya itu yang bentuk yang lebih rumit. Atas atau bawah? Ya, di bawah. E pangkat X dikurang 1. DU-nya adalah E pangkat X dx. Nah, E pangkat X di soal kita kan ada nih. E pangkat X dx ada. Dengan demikian, bentuk ini bisa diubah menjadi integral DU per U. Apa integral seper U? Ln U tambah C. Apakah U-nya? E pangkat X dikurang 1 ditambah C. Apakah ini bisa disederhanakan? Ya, nggak bisa ya. Karena sifat logaritma itu kali ketambah bagi ke kurang. Kalau ini kan kurang. Bisa nggak disederhanakan? Bisa atau nggak? Nggak bisa ya. Jadi seperti ini aja. Oke, saya rasa cukup pembahasan soal untuk integral fungsi eksponensial natural. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.